Roberto De Zerbi menjabat sebagai pelatih Marseille sejak 2023 setelah meninggalkan Brighton dan memulai petualangan barunya di Prancis. Di bawah arahan De Zerbi, Marseille berkembang pesat, menunjukkan konsistensi di papan atas Ligue 1 dan berhasil memastikan tiket Liga Champions musim 2025-2026. Namun, kebersamaan itu dikabarkan akan segera berakhir karena De Zerbi mengajukan pengunduran diri yang diyakini berkaitan dengan ketertarikan Manchester United yang tengah mencari manajer baru untuk menggantikan Ruben Amorim pada musim panas mendatang. Masa depan Micky van de Ven di Tottenham kembali menjadi sorotan setelah bek asal Belanda itu disebut-sebut membuka peluang untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Situasi ini langsung mengaitkan namanya dengan Liverpool yang dikabarkan sangat mengaguminya dan memantau perkembangan sang pemain secara serius untuk memperkuat lini belakang. Rumor kepindahan ini muncul di tengah kebutuhan The Reds akan bek baru, mengingat kontrak Virgil van Dijk yang menipis, serta masa depan Ibrahima Konate dan Joe Gomez yang belum sepenuhnya pasti, sehingga Liverpool mulai mempertimbangkan Van de Ven sebagai kandidat pengganti jangka panjang. Manchester United baru-baru ini berpisah dengan pelatih kepala mereka, Ruben Amorim, dan menunjuk Michael Carrick sebagai caretaker. Carrick langsung melakukan perubahan taktik dengan mengembalikan skema 4-2-3-1, namun MU menghadapi kendala karena tim tidak memiliki winger kiri murni. Untuk itu, klub dikabarkan fokus memburu winger kiri baru pada bursa transfer musim panas, dengan radar tertuju pada Tyreek George dari Chelsea. Sang wonderkid musim lalu sudah menembus tim utama Chelsea, mencetak beberapa gol dan assist di Carabao Cup serta Liga Champions. Manchester United percaya George memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain top di masa depan, sehingga tertarik untuk membawanya ke Old Trafford. Diogo Dalot, bek senior Manchester United yang telah membela klub sejak 2018, tampil konsisten musim ini sebagai andalan lini pertahanan setan merah. Performa impresifnya menarik perhatian Real Madrid yang dikabarkan ingin membajak sang bek pada bursa transfer musim panas. Los Blancos membutuhkan bek kanan baru setelah kedatangan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool gagal memberikan performa yang diharapkan. Dalot dinilai sebagai investasi menarik karena bisa bermain di kedua sisi pertahanan dan diprediksi mampu memberikan dampak positif bagi tim. Dengan kontrak di Old Trafford yang berlaku hingga 2028, Dalot dikabarkan bisa ditebus sekitar 30 juta euro saja. Inter Milan dikabarkan telah memasuki tahap lanjut dalam negosiasi dengan Genoa untuk mendatangkan bek sayap Inggris Brooke Norton-Covey. Pemain muda ini menjadi prioritas untuk memperkuat sisi kanan pertahanan sebagai pengganti jangka panjang Denzel Dumfries. Upaya sebelumnya mendatangkan Moussa Diaby dari Arab Saudi gagal, sehingga fokus klub kembali tertuju pada Norton-Covey. Inter dan Genoa dilaporkan sudah menjalin komunikasi intens, membahas berbagai detail transfer dengan target menuntaskannya secepat mungkin agar rencana tim musim ini tidak terganggu. Marcus Rashford tampil impresif sejak bergabung dengan Barcelona sebagai pemain pinjaman dari Manchester United, dengan terlibat langsung dalam 21 gol, mencetak 9 gol dan memberikan 12 assist di semua kompetisi. Penampilan gemilangnya, terutama di Liga Champions, membuatnya menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan tim. Barcelona mulai mempertimbangkan opsi untuk mempermanenkan transfer Rashford, tetapi masih ragu membayar klausul 30 juta euro yang disepakati dengan Manchester United. Sementara itu, PSG dikabarkan memantau situasi ini dengan cermat dan siap menawar Rashford jika Barcelona memutuskan tidak melanjutkan transfer permanennya. Jude Bellingham, gelandang asal Inggris di Real Madrid, mengalami penurunan konsistensi setelah musim debutnya yang gemilang, di mana ia meraih gelar pemain terbaik La Liga dan berperan penting dalam kesuksesan klub menjuarai Liga Champions. Penampilan yang tak lagi dominan seperti sebelumnya membuat Real Madrid mulai bersikap realistis dan terbuka terhadap kemungkinan melepas Bellingham. Beberapa klub Premier League dikabarkan telah mengajukan tawaran sekitar 100 juta euro. Namun manajemen Madrid sampai saat ini belum mengambil keputusan final terkait masa depan gelandang tersebut, sehingga situasinya masih menjadi tanda tanya. Arsenal dikabarkan tertarik mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid pada musim panas mendatang.
Kedatangannya diyakini akan memperkuat lini serang The Gunners, mengingat performa Victor Gyökeres yang belum memuaskan dengan hanya 5 gol dari 21 penampilan di Premier League musim ini. Alvarez yang pernah bermain 2 musim di Manchester City diyakini akan cepat beradaptasi dengan gaya permainan Arsenal. Analis Gary Lineker menilai Alvarez bisa menjadi pelengkap penting skuad, menekankan kemampuannya tampil di laga besar, dan optimistis pemain Argentina itu mampu membantu Arsenal meraih gelar juara jika bergabung. Chelsea sempat mencoba memulangkan Ruben Loftus-Cheek pada bursa transfer kali ini, tetapi upaya tersebut gagal karena gelandang 30 tahun memilih bertahan di AC Milan. Loftus-Cheek merasa nyaman dengan proyek yang dijalani klub Italia dan menilai ambisinya masih sejalan dengan Milan, sehingga tidak tertarik kembali ke Stamford Bridge. Chelsea sebelumnya menilai Loftus-Cheek bisa langsung beradaptasi dan memberikan kontribusi instan di lini tengah, namun respons pemain terhadap pendekatan klub bersifat negatif. Kini, Chelsea diperkirakan akan mengalihkan fokus ke target lain, sementara Loftus-Cheek tetap melanjutkan perannya di Serie A dengan performa yang masih kompetitif. Arsenal dikabarkan membidik Basumana Toure, winger muda Hoffenheim berusia 19 tahun, yang dijuluki pemain tercepat di Eropa. Manajer Mikel Arteta menjadikan Toure sebagai target utama dalam proyek pengembangan talenta muda, melihat potensi besar dan performa impresifnya bersama Hoffenheim. Toure juga mencuri perhatian saat tampil di Piala Afrika bersama Pantai Gading. Meski sering masuk sebagai pemain pengganti, ia mampu mencetak gol penting dalam kemenangan atas Gabon dan Burkina Faso. Kecepatan eksplosif, kemampuan teknis, dan potensi masa depannya membuat Arsenal yakin ia bisa menjadi aset jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan pada Bukayo Saka. Fulham telah menyepakati transfer Oscar Bob dari Manchester City dengan nilai 27 juta pound sterling setelah kedua klub melakukan pembicaraan langsung yang intens. Pemain muda ini diproyeksikan menjadi tambahan penting bagi Fulham dengan harapan bisa berkembang lebih optimal melalui menit bermain yang lebih konsisten di musim mendatang. Meski melepas Bob, Manchester City tetap memastikan kepentingannya melalui sejumlah klausul penting, termasuk 20% sell-on dan hak pencocokan, sehingga klub tetap memiliki pengaruh atas keputusan karir pemain tersebut di masa depan. Langkah ini sekaligus menunjukkan strategi City dalam menjaga aset muda mereka. Tottenham Hotspur menegaskan menolak melepas Randal Kolo Muani ke Juventus pada bursa transfer Januari, meski PSG sebagai klub pemilik dan sang pemain sendiri sangat ingin kembali ke Turin. Klub London Utara itu bersikeras mempertahankan Kolo Muani hingga akhir musim sesuai kesepakatan peminjaman, sekaligus menutup rapat-rapat pintu negosiasi lebih awal. Spurs menolak segala upaya pendekatan dari Juventus dan menegaskan bahwa sang pemain harus tetap menghormati kontraknya di Inggris hingga musim panas. Keputusan ini memupus harapan reuni Kolo Muani dengan si nyonya tua dalam waktu dekat, meski kedua pihak sebelumnya sangat antusias untuk bekerja sama kembali. Tottenham Hotspur dilaporkan telah menarik diri dari upaya merekrut Raheem Sterling yang menjadi pukulan bagi harapan pemain internasional Inggris itu untuk segera kembali bermain. Meski Sterling kini berstatus bebas transfer setelah dilepas secara dramatis oleh Chelsea, manajemen Spurs memutuskan tidak mengejar pemain berusia 31 tahun tersebut karena kekhawatiran terhadap gaji besarnya yang dianggap tidak sesuai dengan struktur keuangan klub saat ini. Dengan mundurnya Tottenham, mengikuti jejak Napoli yang sebelumnya juga mundur, masa depan Sterling kini menjadi tidak pasti, hanya beberapa hari setelah ia resmi menjadi pemain bebas transfer. AC Milan terus memburu penyerang baru, karena saat ini hanya mengandalkan Santiago Gimenez sebagai opsi utama. Jean-Philippe Mateta muncul sebagai target utama setelah Nottingham Forest bergerak dengan tawaran resmi, meski proposal pertama ditolak Crystal Palace karena berada di bawah harga yang diminta. Milan dikabarkan optimistis bisa memenangkan persaingan dengan klub Inggris tersebut dalam beberapa hari ke depan, meski masih ada keraguan mengenai kemampuan finansial Rossoneri untuk memenuhi harga sekitar 40 juta pounds. Strategi dan negosiasi Milan dengan Palace diyakini akan menjadi kunci dalam menentukan apakah transfer ini bisa terrealisasi. Liverpool dikabarkan menunjukkan ketertarikan pada winger Juventus, Kenan Yildiz, yang kini menjadi salah satu pemain muda paling diminati di Eropa berkat performa impresifnya bersama Bianconeri.
Bahkan The Reds siap menggelontorkan dana besar untuk memperkuat lini serang demi meningkatkan daya gedor tim pada musim depan, meski mereka tidak sendirian dalam perburuan pemain internasional Turki itu. Selain Liverpool, Chelsea dan Arsenal juga dikaitkan dengan Yildiz, sementara ancaman terbesar diprediksi datang dari Real Madrid yang berencana melakukan perombakan besar setelah musim yang mengecewakan. Sejak bergabung dari RB Leipzig pada musim panas 2021, Dayot Upamecano telah menjadi sosok penting di Bayern Munchen. Ia konsisten menjadi starter dalam banyak pertandingan Bundesliga dan telah mencatatkan 177 penampilan dengan 6 gol di semua kompetisi. Penampilan impresifnya ini menarik perhatian klub-klub top Eropa, termasuk Liverpool. Ketertarikan Beret semakin nyata setelah Upamecano menolak tawaran perpanjangan kontrak di Allianz Arena. Menurut laporan Sky Sports, Liverpool kini semakin dekat untuk mengamankan jasa bek timnas Prancis ini pada bursa transfer musim panas mendatang, sebagai bagian dari rencana memperkuat lini pertahanan mereka untuk musim depan. Sejak ditunjuk sebagai pelatih PSG pada musim panas 2023, Luis Enrique berhasil membawa klub meraih gelar Liga Champions pertama mereka dalam waktu kurang dari 2 tahun. Memperkuat reputasinya meski performa tim sedikit menurun musim ini. Saat ini, Enrique tengah dalam tahap akhir kesepakatan perpanjangan kontrak 3 tahun yang akan membuatnya bertahan di Parc des Princes hingga musim 2029-2030. Kontrak baru ini juga menyelaraskan masa jabatannya dengan Direktur Olahraga Luis Campos, dengan siapa ia telah bekerja sama selama 2,5 tahun. Menariknya, kontrak tersebut mencakup klausul pelepasan, memberi Enrique fleksibilitas untuk menentukan sendiri kapan ingin mengakhiri masa baktinya di klub. Sejak bergabung dengan Arsenal pada 2023, Declan Rice langsung menjadi pusat permainan, bertahan solid sekaligus menggerakkan serangan dengan efektif. Kontribusinya membuat lini tengah tim lebih seimbang dan dominan, serta menegaskan posisinya sebagai salah satu gelandang modern terbaik di Eropa. Meski konsisten dan nyaris sempurna dalam perannya, ia belum bisa disetarakan dengan legenda Liga Inggris seperti Steven Gerrard dan Frank Lampard, yang kerap menjadi penentu di laga-laga krusial. Saat ini, Rice berada di fase penting karirnya dan harus lebih sering menghadirkan momen-momen besar untuk membuktikan diri sebagai ikon. Liverpool menghadapi fase krusial musim ini dengan krisis cedera, terutama di lini pertahanan, yang diperparah oleh padatnya jadwal. Cedera terbaru Jeremy Frimpong membuat opsi bek semakin menipis dan memaksa klub mempertimbangkan langkah cepat di bursa transfer Januari. Liverpool kini membidik bek muda Reims, Jeremy Jacket, yang performanya di League One menarik minat banyak klub besar. Namun Liverpool harus bersaing dengan Chelsea dan Bayern Munich, sementara Reims lebih memilih menunda transfer hingga musim panas meski Arne Slot ingin merekrut Jacket segera. Manchester United dipastikan akan kehilangan Casemiro pada musim panas mendatang, sehingga perlu mencari pengganti di lini tengah. Casemiro selama 2 tahun terakhir berperan penting sebagai jangkar permainan MU. Menurut laporan Las Tampa, MU telah menyiapkan sejumlah kandidat, salah satunya gelandang Atalanta Ederson. Ketertarikan ini didasari performa konsisten Ederson sejak 2022, di mana ia menjadi andalan Atalanta dan berkembang menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di Eropa. Kemampuan bertahan, visi bermain, serta akurasi umpannya membuat MU menilai Ederson sebagai sosok ideal pengganti Casemiro. AC Milan mendapat kabar buruk pada pertengahan Desember 2025 setelah Santiago Giménez dipastikan harus menjalani operasi pergelangan kaki akibat cedera yang tak bisa lagi ditangani secara konservatif. Penyerang asal Meksiko itu menjadi satu-satunya striker murni di skuad Massimiliano Allegri, sehingga absennya memberi dampak besar bagi Rossoneri dan dipastikan berlangsung cukup lama. Cedera tersebut ternyata sudah lama mengganggu Giménez, hingga ia kerap memaksakan diri bermain sambil menahan rasa sakit. Usai operasi, ia memilih fokus pada pemulihan dan optimistis bisa kembali merumput dalam beberapa minggu ke depan.
Barcelona resmi memperpanjang kontrak gelandang muda Fermin Lopez hingga 30 Juni 2031. Pemain jebolan La Masia berusia 22 tahun ini dianggap sebagai sosok kunci dalam rencana tim utama, setelah tampil impresif dengan 10 gol dan 11 assist dari 26 pertandingan di semua kompetisi musim 2025-2026. Selain perpanjangan kontrak, Barcelona juga menaikkan gaji Fermin, menambahkan bonus performa dan menyematkan klausul rilis sebesar 500 juta euro, sekaligus menunjukkan kepercayaan penuh klub terhadap potensinya. Fermin yang telah membantu Barcelona meraih 4 gelar sejak debutnya pada 2023, kini menjadi salah satu aset paling berharga Blaugrana untuk masa depan.